Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikonfirmasi dulu yang terakhir ya. Jadi ceritanya sudah dibales, bohong kalau bilang nggak dibales gitu. Karena kebetulan alhamdulillah 17 Agustus kemarin anak kedua saya lahiran, jadi agak sibuk di rumah sakit. Jadi kemarin 2 hari sebelumnya anak saya yang pertama dirawat 2 hari, hari ketiganya ibunya lahiran. Jadi saya 5 hari di rumah sakit itu full gitu. Jadi nggak sempat balas WA-nya. Insya Allah. Oke. Sebelum tadi Pak Teguh tuh memaparkan presentasinya yang luar biasa itu, saya sebenarnya agak-agak merasa dikerjain sama panitia nih. Dikerjainnya gimana? Saya dikasih judul nih, strategi sukses produksi ke retail melalui Instagram dan influencer belajar dari Milady Lokal ID. Mana yang belum dibahas dari kemarin gitu. Produksi udah, retail udah, brand udah gitu. Itu saya merasa kerjain. Yang kedua saya ditaruh di belakang mau ngapain gitu. Anak kecil taruh di belakang gitu disuruh ngomong apa lagi gitu. Tapi saya masih punya keyakinan teman-teman di sini pasti mau dengerin tentang online gitu kan. Oh nggak apa-apa saya ngomong. Pak Teguh ngomong tadi jangan online, offline aja gitu ya. Terus sekarang saya suruh ngomong apa lagi Pak? Suruh ngomong apa lagi? Yang ngajak pertama beliau Pak Rosihan, soalnya info pertama untuk saya sih. Oke, tapi show must go on. Bismillah, saya lanjutkan. Ini judul yang dikasih sama panitia untuk saya bahas hari ini. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Dimas Mairianto. Tahun ini genap 26 tahun. Pemilik brand, untuk pengelola brand dari Lokal ID dan Mel ID. Sebenarnya saya bareng sama istri, couplepreneur juga. Boleh nanti diundang juga Pak kalau itu. Jadi peserta juga nggak apa-apa gitu. Couplepreneur juga gitu. Jadi saya juga jalan sama istri dari sebelum saya menikah. Dan saat ini kondisinya Lokal ID ini lumayan nih followersnya, nggak dikit-dikit banget, ada 790.000 kalau nggak salah. Kalau Mel ID baru 216.000 di Instagram. Tapi kita basisnya memang hanya di Instagram. Jadi jangan mengharapkan paparan atau penjelasan yang seluas tadi Pak Teguh sampaikan. Saya hanya akan ngomong tentang Instagram hari ini tuh. Saya hanya akan membicarakan tentang Instagram, lingkup yang sangat kecil dan mungkin tidak jauh lah kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke, cukup perkenalannya sepertinya. Boleh next. Dibantu aja ya. Nah, setelah judul itu dikasih sama panitia, saya semalam baru sempat bikin materinya, karena itu yang tadi saya bilang dalam 1 minggu belakangan ini ternyata saya mendapatkan hadiah yang luar biasa gitu. Jadi semalam saya bikin materinya, saya ubah sedikit menjadi membangun brand dan menciptakan momentum untuk sistem penjualan flash sale. Nah ini jadi saya masih merasa punya kekuatan di sini karena dari kemarin nggak ada yang sistem penjualan flash sale gitu. Nah ini saya bahas melalui media sosial Instagram dan strategi kolaborasi. Jadi saya akan membahas fokus kepada sistem flash sale dan bagaimana saya memanfaatkan influencer untuk membangun brand saya. Begitu kira-kira. Next. Flash sale dulu, mungkin sebagian ada yang tahu banget, tapi sebagian lagi ada yang mungkin sama sekali nggak paham apa itu flash sale gitu. Apa jual diskon atau apa itu. Flash sale itu saya artikan sebagai menjual produk dalam waktu yang singkat. Menjual produk dalam waktu yang singkat. Mungkin beberapa tahun belakangan kemarin sempat booming istilah yang katanya salah satu brand menjual 1000 piece dalam waktu 1 hari gitu. Itu sebenarnya saya bisa bilang itu adalah brand awal yang mengenalkan sistem flash sale di Instagram, khususnya itu brand itu gitu. Di TDA tuh paling sekitar tahun 2015 baru kedengeran gitu, 1000 paket per hari, 1000 paket per hari. Nah itu namanya sistem flash sale yang kita sebut sistem flash sale gitu. Jadi flash sale itu bukan jual diskon tapi jual dalam waktu cepat gitu. Sekarang pertanyaannya, secepat apa dan sebanyak apa yang bisa dijual dengan sistem flash sale, kan gitu. Jangan sampai saya ngomong panjang lebar nanti gitu kita ngebahas flash sale, ternyata yang dijual berapa 100 piece 1 hari, ya kan nggak seberapa, nggak pantas buat dibahas gitu. Tapi tadi juga saya belajar dari
Mbak Lydia tadi jawab nulis berapa banyak penjualan, kata Pak Rosian hapus nanti kena pajak. Akhirnya semalam saya tetapkan saya nggak akan nulis berapa yang saya jual gitu. Kita ganti, next. Oke, saya pakai Google Analytics. Ini baru semalam saya tahu cara bacanya. Saya nanya sama orang itu, tolong kirimin saya data ini gitu. Ini bacanya gimana mas? Saya nggak tahu gitu. Diajarin, saya minta yang paling sederhana. Yang penting saya mau ngasih tahu ke teman-teman besok kalau yang kita bahas itu lumayan, nggak sedikit-sedikit banget jumlahnya gitu. Next. Nah, mungkin kurang kelihatan ya, tapi saya coba terjemahkan sedikit sepemahaman saya. Teman-teman yang mungkin lebih paham untuk membaca, silakan boleh mengkoreksi, karena saya justru nggak yakin yang saya baca ini benar. Ini di atas itu adalah hari ya, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kelihatan nggak grafiknya? Jadi dalam satu hari kita lumayan naik, itu angkanya 200.000 kan mas? Yang itu, yang atas 200.000 ya kalau nggak salah ya, page view-nya yang pertama. Di situ juga kelihatan. Tapi kalau nggak salah itu yang tinggi itu page view-nya kalau nggak salah sih 200.000. Ini nih ya, 288.000 untuk hari itu gitu. Jadi hari itu kita mencapai segitu angkanya 288.000. Dengan waktu mereka akses itu hanya sekitar 44 detik. Kebayang nggak? Ya. Mau bantu jelasan nggak? Nggak, soalnya memang saya juga nggak begitu paham. Tapi ini adalah angka orang yang visit ke website saya. Ya. Jadi itu dalam, boleh mungkin Om Mirza boleh bantu di scan. Ya, nambahin dikit. Page view ini jumlah halaman yang dikunjungi dalam periode waktu tertentu. Nah, kebetulan dalam satu hari kita bisa lihat itu spike terjadi 288.000 halaman yang dilihat dalam satu hari itu aja. Ya begitu, itu satu hari kan itu? Itu satu hari tanggal 5 Agustus ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi dari hari itu ada gimana Pak Rosian mungkin? Itu pada tanggal itu ada orang lihat 538 halaman yang dibuka. Tapi sebenarnya real orang yang lihat itu 28. Yang atas ya? Iya. 288 orang. Uniknya iya, itu unik yang nomor 2. Orang itu hanya sebenarnya ada di halaman itu cuman 44 detik. 44 detik yang seperti ini. Dan bounce rate itu adalah ketika orang masuk langsung keluar itu cuman 21%. Ini bagus banget. Jadi apa ini apa ya? Enggak kelihatan. Lupa saya. Atasnya ini saya nggak tahu Pak, baru hari ini saya ngelihat itu juga. Benar. Ya, saya baru semalam nerima ini. Nah, karena webnya si Dimas ini adalah hanya untuk order, benar kan? Betul. Orang nggak ngelihat-ngelihat kayak web e-commerce, nggak lihat-lihat dulu, lihat gambar, lihat ukuran, nggak. Jadi itu dari Instagram klik langsung ke web order. Makanya nggak perlu lama di sini karena balapan kan, flash sale itu kan balapan ngambil barang. Cepet-cepetan. Nah, ini adalah situs website untuk landing untuk ordernya aja. Nah, terima kasih banyak Pak Mirza, Pak Rosihan. Boleh saya pinjam? Ini, sorry. Oke, ini tadi per hari. Jadi tanggal 5 itu ada lumayan, ada 288.000 halaman bolak-balik dibuka. Digeser ke samping, ini per jamnya. Ini kalau mau lihat ini tuh jamnya. Jam 4, jam 5, jam 6. Tapi waktu Amerika, saking saya nggak tahunya cara ngerubah waktunya, ini masih pakai waktu Amerika. Tapi ini kalau nggak salah berarti jam 12.30. Jam 12.30. Waktu yang saya tetapkan untuk terjadinya open order. Jadi hari sebelumnya saya bilang, besok kita open order jam 12.30. Siap-siap ya. Nah, ini hasilnya. Jadi mendekati jam 12.30 orang-orang udah mulai login, sign up, masuk, lihat, pantau. Tepat
tepat di detik 12.30.00 trafficnya ini. Ada alasan mungkin yang bisa dijelasin kenapa milih jam tersebut? Nah, itu bedanya saya sama Pak Teguh tadi, semuanya punya alasan, tapi kalau saya kadang-kadang ya udah enaknya jam segitu, udah selesai sholat zuhur gitu kan. Nggak, sebenarnya ada juga. Ini yang saya angkat websitenya local.id gitu. Jadi ibu-ibu mungkin kalau siang tuh kan yang di rumah anaknya sudah mulai tidur ya. Sudah mulai tidur, terus yang sholat zuhur sudah selesai, masak juga sudah beres, jadi 12.30 kami anggap adalah waktu yang tepat untuk open order. Beda lagi kalau mail.id itu adanya di malam, biasanya kita buka jam 20.00 WIB. Karena dianggapnya orang pulang kantor, pulang kuliah, pulang kerja itu kan sore, makan, mandi segala macam, jam 8 tiduran di kasur megang handphone, order mereka mail ID. Tapi kurang lebih grafiknya sama, biasanya kita hanya naik sebentar, lalu sisanya adalah orang-orang yang masih berusaha nyari-nyari barang sisa, paling lambat biasanya dalam waktu ya 1 jam lah, biasanya seperti itu sudah beres gitu. Sisanya orang datang cuma akan bilang, ya kok sold, paling begitu. Nah ini angkanya tadi, jadi 211.000, tapi yang bener-bener masuk untuk satu kali open order itu paling cuman sekitar 104.000 orang. 104.000 orang gitu. Jadi yang saya mau bahas adalah begini. Saat ada 104.000 orang, ini ada ujungnya sih 938 kan lumayan juga ya. 104.938 orang masuk ke website di waktu yang bersamaan, dan website itu tidak berfungsi sebagai media apapun, hanya untuk penjualan. Bayang nggak? Berarti sebenarnya saya bisa jual berapa barang, berapa produk dalam waktu itu. Gitu. Jadi saya anggap fenomena ini layak diangkat. Jadi teman-teman yang di sini akan saya ajak ngobrol gimana caranya mendatangkan 100.000 orang di waktu yang bersamaan, dan ini tujuannya untuk beli. Nggak ada yang tujuannya untuk lihat tuh, nggak ada. Yang ada paling yang dari sini nih, ntar pulang pas kita open order coba ngelihat bener nggak sih secepat itu. Paling ada yang begitu gitu. Tapi secara umum ya mungkin ya kalau ini setengahnya aja. Setengahnya berarti sekitar 52.000 gitu. Kalau kita ngeluarin barang 10.000 sekali open order kan insya Allah berarti habis ya. Jadi saya mau ngasih tahu kalau masuk akal gitu, jual 10.000 piece, 5.000 piece dalam waktu 5 menit itu masuk akal. Dan itu yang terjadi di teman-teman pengguna penjual fashion di Instagram. Seperti itu. Gimana? Pak Rosian ada yang mau dikoreksi? Ini saya nanya nih semalam sama orang IT saya, karena bener-bener baru semalam saya lihat, itu yang bener angkanya kayak gitu, ngawur, ntar saya sama audiens gitu. Nggak mungkin, kalau orang yang tahu website dia pasti tahu angka ini nggak mungkin bohong, karena angka ini keluarnya langsung dari Google. Bener ya Pak? Ya, insya Allah. Jadi ini angkanya valid. Jadi saya tidak mengada-ada, tapi saya nggak nyebut berapa penjualan yang saya keluarkan, saya nggak sebut, ini aja. Konversinya aja Mas, berapa orang? Udah pokoknya segini yang datang gitu. Conversion rate-nya aja. Jangan, udah ini cukup. Jadi ya bisa dibayangkan. Ini yang datang, yang masuk. Yang masuk yang Iya. Itu udah di add to cart. Kan masih ada bounce, Pak. Ya udah coba mungkin Masih dihitung bounce-nya berapa. Coba. Kalau dikurangin 80.000 langsung order dong. Ya mungkin, tapi saya belum pernah jual 80.000 piece satu kali, itu belum pernah gitu, itu jauh gitu, belum pernah gitu. Karena saya memang nggak berani, keterbatasan sumber daya SDM, karena packing 5.000 aja itu bisa butuh waktu. Anggap saja separuh visitornya itu kan baru sama lama. Anggap aja yang beli itu yang lama saja, itu sudah ada 50.000. Conversion dari yang mungkin bisa membeli gitu. Tapi saya belum pernah 50.000 juga belum pernah. Saya jual sekali 50.000 itu belum pernah. Enggak. Karena 50.000 itu nungguin produksinya berapa lama gitu. Itu yang saya nggak masuk, ntar beli Pampers gimana. Intinya sih udah susah. Pantes nambah pos 2. Nggak ada yang ketawa kan? Ayo, nggak ada yang ketawa kan? Deg-degan. Oke, ini gambarnya yang tadi ini katanya, ini berarti orang yang lama ya Pak ya, yang sudah pernah buka lagi. Ini yang baru. Nah ini hadirnya dari mana? Ini hadirnya dari mana? Nanti kita bahas. Jadi yang akan kita bahas ini
Terus ini hadirnya dari mana, ini hadirnya dari mana. Karena ini dua hal yang berbeda gitu. Dua-duanya harus dimaksimalkan gitu. Terus, nah ini pembuktiannya lagi. Mungkin ada yang bilang, oh itu kan mungkin juga lewat lewat SEO, lewat apa segala macam. Nah ini di sini ditulis nomor 1 Instagram dan yang lain nggak ada yang lebih dari 10% gitu. Instagram tuh Instagram Feeds Instagram yang langsung diklik, lalu yang kedua adalah Instagram Stories gitu. Sisanya hanya di ini Facebook dan Line, dan saya nggak pernah merasa optimasi ini nggak saya optimasi selama saya pakai website. Jadi mungkin orang cantumin atau apa buat pembahasan artikel gitu, saya kurang tahu. Yang jelas ini ada buktinya, Instagram dan Instagram Stories. Jadi orang masuk ke website melalui situ gitu. Jadi dia klik di Instagram dan swipe up di Instagram Stories gitu. Nah ini juga nih sosialnya berapa? 74%. Ini menarik nih, Dim. Sosialnya 70%, berarti ketika orang sudah tahu akan ada flash sale tersebut, mereka tetap menunggu informasinya dari Instagram dan mengklik, bukan radar mereka menunggu di websitenya berarti ya. Berarti tidak direct ya Pak ya? Iya, jadi mereka benar-benar menunggu informasi Instagram banget jadinya ya. Karena memang sampai last minute saya masih bisa ganti-ganti waktu jam open order. Lalu saat misalnya terjadi terjadi sale-nya itu waktunya sampai, itu masih ada kejadian-kejadian seperti server down dan segala macam, itu masih akan terjadi. Jadi kayak hampir otomatis mereka standby di Instagram. Menjelang waktu open order pasti mereka standby di Instagram, karena mungkin juga 5 menit sebelum waktu sale saya tambahin, oke, ada diskon untuk barang itu sangat mungkin. Fungsinya apa? Menjaga engagement. Jadi mereka bener-bener terikat sama Instagram yang saya bangun ini gitu. Kalau tadi juga Pak Teguh bilang punya 1,1 juta followers gitu. Tapi mana ininya datanya segala macam. Kalau saya punya, selain mereka memang engage banget di Instagram saya, yang kedua saya menggunakan website, jadi ada datanya. Oke. Cukup ya, kita lanjut. Jadi saya cuma mau ngasih tahu kalau kita nggak ngomong yang receh-recehan banget, lumayan lah layak untuk kita bahas sore ini. Next. Flash sale. Sistem penjualan yang saya pakai ini sebenarnya sederhana, nggak banyak, nggak seluas. Paparannya itu nggak akan menjadi sangat luas karena hanya mencakup 4 hal ini yang menurut saya ini adalah step by step. Kemarin ada yang pesan ke saya salah satu, Dim, kasih besok step by step gitu. Jadi yang saya akan bahas hari ini akan benar-benar secara teknis gitu. Jadi benar-benar step by step sampai puncaknya angka-angka tadi itu bisa lahir. Oke. Yang pertama tetap produksi. Walaupun core produk saya juga tidak begitu fokus untuk produksi. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya punya juga konveksi sendiri gitu. Orangnya belum terlalu banyak, sekitar 24 orang untuk mengerjakan satu artikel aja di brand saya, sisanya kita lempar keluar. Lanjut. Oke, produksi itu saya bagi menjadi 2. Ada produksi barang, ada produksi konten. Mana lebih penting? Dua-duanya benar-benar penting. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih nyaman menjalankan di produksi konten. Karena kalau saya pribadi merasa, kemarin saya juga dengar beberapa pembicara bilang, ada yang bilang yang penting kita punya barang bagus, kalau untuk marketing nanti kita bisa cari partner dan sebagainya macam. Kalau saya pribadi merasa saya cukup punya ilmu marketing yang saya pertajam. Untuk produksi itu hal yang sangat sulit, tapi menurut saya lebih mudah menemukan tempat produksi dibanding menemukan orang yang bisa marketing. Itu menurut saya. Oke. Untuk produksi dari mail ID dan lokal ID sendiri kita menjalankan 3 jenis produksi. Yang pertama kita memproduksi di tempat sendiri. Kita punya konveksi yang tadi saya bilang tapi belum terlalu banyak, itu tidak mencukupi 30% aja enggak gitu. 30% aja dari total keseluruhan itu enggak sampai gitu. Jadi memang kita masih harus keluar. Kenapa saya enggak memperbesar tempat produksinya karena saya berbasis di Jakarta, semuanya itu di Jakarta, tempatnya di Jakarta, orangnya maksudnya beroperasinya di Jakarta. Jadi kalau saya harus memperbesar mungkin cost-nya terlalu tinggi ya, dari biaya sewa tempatnya harus luas gitu, UMR dan sebagainya itu harus tinggi.
Jadi menurut saya 24 orang itu adalah saat ini cukup ideal dan sisanya saya lempar keluar. Saya juga masih saya juga ada FOB, jadi saya beli memproduksi full dari vendor, dari kain mereka yang sediakan dan produksinya. Yang ketiga ini yang saya baru masuk selama sekitar 3 sampai 4 bulan terakhir. Pertama yang mengenalkan saya ke garment itu ada di sini Paman Yudi, terima kasih mengenalkan saya masuk ke garment. Jadi itu fungsinya juga saya kalau ditanya TDA apa itu. Salah satunya saya jadi tahu ke garment, saya bisa order jahit produksi barang ke garment itu yang mengenalkan kawan saya di TDA Jaksel itu Paman Yudi gitu. Jadi ke garment banyak kekurangannya tapi banyak juga kelebihannya. Kekurangannya ya jelas untuk kapasitas produksinya harus besar, harus ada kontraknya, minimal order per artikel per warna itu sangat tinggi gitu. Terus dengan akhirnya saya masuk ke garment, dengan otomatis saya harus menyiapkan bahan baku yang memang betul-betul bagus karena kebetulan yang saya pakai garmentnya juga garment Korea ya, dari perusahaan Korea. Jadi bener-bener saklek banget, kurang benang, kurang kancing itu kita bener-bener bisa dikejar. Jadi di depan itu semua harus kita sudah siapkan sampai beres baru running, kalau enggak bisa di tengah-tengah kita dibangunin tengah malam. Oke, saya lanjutin aja sambil ngobrol ya. Jadi gitu, sekarang saya juga produksi di garment gitu karena memang tadi sistem flash sale yang terjadi tadi di yang di awal saya bahas itu terjadi bukan serta dari awal saya setup seperti itu, bukan. Jadi sistem flash sale itu bisa terjadi karena memang permintaan pasar yang lebih tinggi dari stok yang kita punya. Tapi di awal mungkin tidak terkonsep, saya cuma bilang besok akan ada open order gitu. Tapi saat orang itu kelewatan biasanya mereka marah-marah karena kok kehabisan kok ngasih taunya nggak kurang lama gitu. Buru-buru banget dari ngasih tahu langsung dijual gitu. Akhirnya kita setup lah sistem flash sale itu dan Oke, jadi sekarang kondisinya kita masuk ke garment karena memang untuk dalam usaha untuk memperbesar kapasitas produksi, karena kayak yang tadi saya bilang, saya belum pernah jual satu kali itu 50.000 piece, itu belum pernah jual satu hari 100.000 piece, itu belum pernah. Gimana kita bisa sampai? Saya rasa garment ini adalah menjadi salah satu solusinya gitu. Tapi ini belum berjalan karena dari kemarin pun masih belum terlalu tinggi gitu output yang bisa diberikan oleh garment. Garment itu juga nggak bisa tiba-tiba memberikan kita line 10 line gitu, nggak bisa. Jadi saya masih harus buka dari 2 line, naik ke 3 line, masuk ke 4 line gitu. Jadi bertahap dan mudah-mudahan dalam 2-3 bulan nanti insya Allah kita bisa yang tadi yang 50.000 orang atau 100.000 orang itu bisa dapat barang kita mudah-mudahan insya Allah. Mas, kalau dengan garment nanti kapasitasnya jadi, kan sekarang shortage supply ya. Kalau nanti kapasitasnya naik, supply-nya meet sama demand, apa yang akan terjadi dengan flash sale-nya? Itu mungkin pertanyaannya nanti dijawabnya setelah terjadi ya. Kalau sekarang saya masih usaha untuk stretch out gitu. Kalau belum apa-apa udah digituin, saya nggak jadi produksi banyak gitu kan. Ini memang masih dalam usaha saya stretch out bener-bener sebenarnya berapa sih yang bisa saya habiskan dalam waktu sekian tuh sebenarnya berapa, dan itu belum pernah terjadi sampai hari ini gitu. Sambil testing gitu. Jadi mudah-mudahan siapa tahu 50.000 itu tetap habis juga kan, masih alhamdulillah berarti kan. Amin. Oke, tadi untuk produksi sebenarnya itu proses, saya nggak akan panjang lebar di produksi karena dari kemarin luar biasa udah pembahasan tentang produksi udah dari A sampai Z, menurut saya sudah nggak perlu lagi saya bahas. Terus selanjutnya bagian produksi adalah produksi konten. Saya pakai 2 cara untuk memproduksi konten. Yang pertama itu adalah in-house. Saya punya fotografer dan editor dan studio sendiri di tempat saya gitu. Kalau ada tempat yang paling saya butuhkan di usaha saya itu adalah studio foto gitu. Jadi kalau gudang tuh gampang, tempat buat marketing tuh gampang, tapi studio foto saya harus benar-benar siapkan. Karena itu senjata saya untuk menjalankan aktivitinya. Jadi untuk fotografer, editor itu kita in-house. Sisanya talent dan makeup artist kita ambil untuk setiap sesi foto kita panggil gitu. Tapi kita juga sampai hari ini masih melakukan photoshoot melalui agency. Jadi kita memang kirim barangnya dan kirim mood board atau request storyboard, nanti mereka yang eksekusi. Kita cukup kirim barangnya aja. Paling sering saya kirim ke Malang karena di sana ada fotografer yang paling cocok banget sama lokal ID. Next, tadi udah produksi sesederhana itu, udah tinggal bikin barang, jumlahnya sesuai, bikin konten foto, lanjut kita ke promosi. Nah, saya biasanya saya kalau ngisi materi itu ngebahasnya ini nih, 2 jam ngomonginnya ini doang gitu.
Karena memang biasanya saya fokus untuk Instagram marketing gitu. Pada dasarnya saya sering bilang kalau saya memang bukan pebisnis fashion gitu. Saya itu pebisnis Instagram gitu. Fashion itu hanya alat, bagi saya tuh hanya ya yang sekarang bisa dikerjain itu adalah fashion. Menurut kami ini paling layak untuk dikerjakan, jadi kita kerjakan gitu. Makanya kalau untuk produk yang saya keluarkan itu memang benar-benar basic. Apa yang istimewa dari kemeja ini? Apa yang istimewa dari kemeja ini? Tapi kemeja ini alhamdulillah sudah keluar lebih dari 30.000 piece gitu. Padahal apa istimewanya? Kancingnya juga sama, nggak ada embel-embel logo di mana-mana, nggak ada. Dan ini bukan penjualan grosir gitu, penjualan retail satuan, tapi bisa keluar segitu gitu. Dari mana? Dari konsep promosi yang saya secara teknis itu dari konsep promosi yang saya lakukan. Insya Allah mungkin itu yang akan saya sampaikan. Yang pertama. Untuk teman-teman yang di sini mungkin udah sering mengikuti pelatihan untuk Instagram marketing, itu pasti sering akan banyak teknik-teknik marketing seperti follow for follow, likes for follow dan semacamnya itu yang biasanya disebut sebagai organik ya, organik. Dan kalau saya yang ngomong, teman-teman nggak akan ketemu hal-hal itu karena yang itu memang tidak saya lakukan sama sekali. Bukan karena itu tidak berhasil, tapi menurut saya ini yang lebih efektif gitu. Jadi nggak akan ketemu poin-poin seperti yang biasa ditemui di pelatihan Instagram marketing lainnya. Yang pertama dan paling sering saya lakukan adalah endorse gitu. Kadang-kadang pertanyaannya jadi sangat sederhana. Mas, kalau mau endorse kemana ya yang efektif? Itu pertanyaannya sederhana banget gitu, tapi jawabnya gitu. Kalau sampai kamu nemu itu, ya udah kamu bisa nggak usah nanya lagi beberapa bulan ke depan gitu. Tinggal terus aja dilakukan itu. Memang pertanyaannya sih sederhana gitu. Endorse-nya ke artis yang mana sih yang efektif gitu? Karena itu penyesuaiannya banyak sekali gitu. Kita lihat engagement-nya mereka, kita lihat kehidupan pribadinya mereka, seberapa mampu mereka menginfluence orang lain, bagaimana kecocokan antara activity-nya dia sama produk kita itu yang bener-bener. Kalau mungkin ada riset yang saya dan istri lakukan adalah di bagian endorse ini. Di produk kita nggak terlalu banyak riset, di bisnis apalagi dari metode bisnis segala macam kita tidak terlalu banyak riset, tapi untuk endorse kita melakukan banyak riset. Kita mengeluarkan banyak dana untuk menemukan influencer yang cocok untuk brand ini. Begitu. Yang kedua jenisnya namanya promote. Bedanya endorse sama promote sederhananya gini, kalau endorse itu barangnya dipakai atau di-review sama influencer. Tapi kalau promote adalah kontennya dari kita dikirim ke akun publik atau ke influencer, mereka posting. Mana lebih efektif? Saya berani bilang kalau endorse lebih efektif, karena kalau promote itu memang kemampuan menginfluence dari sang influencer itu otomatis pasti berkurang gitu, nggak keluar gitu, ilmunya nggak keluar gitu. Yang terakhir ada Instagram Ads. Hari ini menarik, saya ngobrol sama Mas Noval tadi. Ini saya kasih bocoran biar abis ini Mas Noval dikejar-kejar. Mas Noval brand jualan itu tadi ya, Java Wallpaper, 10 bulan followersnya naik 200.000 followers. Saya sampai sekarang nggak pernah bisa bikin kayak gitu. Itu katanya pakai Instagram Ads. Nah, kalau saya sendiri, Instagram Ads pernah saya gunakan di tahun 2017 saya gunakan karena waktu itu dengungnya Instagram Ads nih bakal ngegantiin endorsement sama promote, bakal menggantikan. Akhirnya kita coba di 2017 berjalan. Entah karena sayanya yang memang kurang pintar atau memang kurang cocok. Selama 1 tahun berjalan, saya tengok kompetitor kanan kiri. Ternyata brand saya ketinggalan followersnya sampai sekitar 50-100.000 followers. Dan saya lihat brand lain kompetitor kanan kiri masih di private akunnya, masih menggunakan cara yang lama gitu. Akhirnya 2018 saya kembali lagi ke cara yang lama. Terus sekarang hasilnya bagaimana? Hasilnya beberapa kompetitor saya sudah centang biru, followersnya di atas 1 juta M. Saya terhambat sedikit sebentar karena menggunakan Instagram Ads. Bukan Instagram Ads-nya yang jelek, tapi ternyata memang sayanya yang kurang pintar. Karena nyatanya Mas Noval bisa dalam 10 bulan mengumpulkan 200.000 followers. Itu luar biasa. Tunjuk tangan Mas. Sembunyi. Oke, next tadi udah masuk ke teknik promosi. Selanjutnya kita ngobrol saya akan membahas tentang interaksi. Bener kalau banyak yang bilang ngapain ngumpulin followers gitu, kita kan fungsinya closing bukan buat ngumpulin followers gitu, pasti pertanyaannya banyak yang kayak gitu. Tapi jawabannya adalah ya kalau followersnya sedikit siapa yang mau beli gitu, followers banyak aja belum tentu banyak yang beli gitu, apalagi kalau followersnya dikit. Nah kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di interaksi.
Kuncinya ada di interaksi. Beberapa role model yang saya ikuti, beberapa influencer atau brand lain yang saya ikuti itu memang yang berhasil menginfluence orang banyak itu adalah yang interaksinya paling banyak. Interaksi itu apa? Likes dan komen. Kalau cuman likes kita bisa beli, ada botnya, saya nggak pernah lakukan. Tapi kalau untuk komen yang relate dengan postingan yang kita keluarkan itu yang mahal. Jadi kalau mau salah satu tips untuk teman-teman yang nyari orang untuk di endorse, cari yang komennya banyak, relate, dalam sampai kehidupannya mereka. Itu berarti followersnya itu engage banget sama kehidupannya mereka dan itu layak untuk dipertimbangkan sebagai endorser kita. Caranya gimana? Caranya ada banyak. Kalau untuk di feeds kita minta mereka untuk likes, minta mereka untuk komen. Mintanya gimana? Kasih pertanyaan, kasih kuis, itu bisa dilakukan. Lalu setelah itu kalau yang dari feeds dipindahkan ke stories, gimana caranya kita bilang, kita lagi ngomongin sesuatu nih di stories, coba cek stories kita deh. Nanti yang dari buka feeds pindah ke stories. Begitu juga yang dari stories kita bilang kita lagi ngasih pengumuman open order tuh di feeds, coba cek feeds kita deh. Nanti mereka turun lagi. Terus kita juga harus memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram. Jadi kalau kita buka fitur di Instagram stories itu ada banyak tuh yang seperti question, countdown, itu semuanya harus difungsikan. Sering difungsikan karena itu akan meningkatkan engagement rate dari akun yang kita pakai. Sering banget ketemu akun yang kalau post padahal followersnya banyak tapi ketika posting likes-nya sedikit. Kalau likes masih mungkin sedikit karena ya orang ngelihat aja tapi nggak nge-likes gitu kan. Yang paling unik adalah saat dia posting video dan viewersnya sedikit. Itu adalah indikasi bahwa akun kamu kalau posting nggak di-blast sama Instagram. Karena setahu saya saya nggak tahu update terbarunya, yang jelas konsepnya seperti ini. Instagram itu hanya akan memposting maksimal ke 10% dari followers kita. Jadi kalau misalnya local ID itu 790.000, paling banyak hanya akan diposting ke 79.000 followersnya. Kalau setiap posting gitu kan. Gimana caranya kita melebihi angka itu? Postingan kita harus dianggap viral. Indikator yang menggambarkan bahwa postingan kita viral adalah satu, likes-nya banyak, kedua komennya banyak, ketiga ada interaksi antara pemilik akun dengan orang lain di kolom komen dalam 60 menit pertama. Selanjutnya postingan itu nggak boleh diedit captionnya selama 60 menit pertama. Selanjutnya postingan itu tidak boleh dihapus atau diganti postingan lain selama 60 menit pertama. Postingan dengan gambar yang sama tidak boleh dilakukan. Postingan dengan caption yang sama tidak boleh dilakukan. Itu mungkin yang jarang disampaikan oleh pemateri-pemateri di Instagram marketing gitu. Karena biasanya mereka justru caption sama aja, terus pakai hashtag, foto juga sama aja. Itu menurut saya kurang tepat untuk dilakukan. Next. Nah, untuk eksekusi. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi kalau tadi dibilang step by step, ya step by stepnya sesederhana tadi. Lakukan promosi, bilang sama influencer, kasih tahu ke followers lo kalau Mail ID atau Local ID mau open order besok, atau sekedar kasih tahu Mail ID sama Local ID lagi ada giveaway. Bisa nggak nyambung promosi yang kita lakukan dengan apa yang kita lakukan nanti di Instagram kita tuh bisa nggak nyambung gitu ya. Karena kalau ini bisa dilakukan karena penjual produk dari Mail dan Local.id itu adalah produk basic. Jadi kalaupun orang datang untuk ngejar giveaway, misalnya kita nggak tahu mau ada giveaway uang tunai 1 juta gitu, orang akan follow gitu. Setelah masuk itu akan memungkinkan orang nggak unfollow. Kenapa? Karena produk jual basic. Jadi tinggal nunggu waktu aja kapan orang itu akan beli. Setelah itu di akun kita baru kita pancing gimana mereka mau ikutan rebutan kayak yang tadi. Yang sulit itu adalah membuat orang lain itu ikutan rebutan kayak yang tadi tuh, yang bisa bareng-bareng 100.000 orang masuk di detik pertama. Itu yang sulit. Gimana caranya? Kita harus panasin sama teaser. Jadi teaser itu bener-bener harus kuat di sebelum beberapa waktu sebelum open order itu dilakukan gitu. Jadi kita bener-bener angkat kenapa sih kalian harus rebutan, kenapa sih kalian harus punya produk itu, harus dilakukan itu sebelum menjelang open order dilakukan. Lalu kita kasih setup waktunya dan selanjutnya doa. Banyak. Kalau teasernya berapa banyak, biasanya ini tergantung sama jumlah produk yang kita keluarin, Om.
Jadi gini, kadang-kadang kita juga udah nunggu sampai 1 minggu, ternyata produk yang terkumpul cuma berapa, cuma 2.000 atau 2.500 gitu. Kalau lagi cuma segitu, kita justru nggak boleh teaser banyak-banyak, karena akan lebih banyak orang yang kecewa gitu kan. Jadi kita biasanya kalau bikin teaser itu menyesuaikan sama jumlah produk yang kita punya. Kalau pas kita lagi agak banyak kan, kita bikin teasernya agak kuat gitu, supaya menjaga kapasitasnya sesuai gitu. Jadi kalau ditanya berapa banyak, menyesuaikan sama produk yang kita punya gitu. Terus set time, kita tinggal bilang besok kita mau open order jam sekian, pasang alarm ya gitu. Segala macam dipanasin mereka, udah tinggal tunggu waktu. Mudah-mudahan mereka beneran order di waktu berikutnya. Sudah cukup. Saya cuma bicara seperti itu. Pendekan ya. Saya lihat jam, soalnya udah jam 5, kan jam 5 katanya mau ada itu ya ulasannya. Ini buat teman-teman kalau mungkin mau ngelihat Dimas in action, TDA Jakarta ya, Instagramnya. Oh iya, TDA Jakarta. Ya, jadi follow TDA Jakarta ya. Mungkin bisa lihat bagaimana nanti step-stepnya Dimas ngapain itu, karena ngebangun benar-benar akunnya dari nol. Jadi mungkin bisa ikutan belajar dari mengamati. Ya, Dimas. Panelis tugas nanya sesuatu yang nggak kamu sampaikan. Ya, saya nggak nanya kamu hari ini. Saya nanya setahun pertama kamu memulai ini. Momentum di angka berapa followernya, memulai produksi di angka berapa, mulai terjadi penjualan di angka berapa. Itu bisa diceritakan kembali nggak ketika mengawali memulai itu semuanya? Saya yakin nggak langsung lompat 500.000 follower kan? Pasti ada 100, 500, 1000. Nah, itu ya milestone-nya seperti apa? Soalnya di sini nggak bakalan bisa ngejar kamu kok. Nggak usah khawatir. Ya, ceritakan. Kita hanya butuh tahu 1-2 tahun pertamanya itu seperti apa. Insyaallah. Saya coba jelasannya. Kayak tadi yang saya sudah bilang, kalau sebenarnya saya itu bukan pebisnis fashion. Pada dasarnya itu saya adalah pedagang Instagram tahun 2013. 2013 saya mulai dagang melalui Instagram, itu saya masih kuliah tingkat 3 waktu itu. Itu saya mulai dagang jualan melalui Instagram. Yang saya jual, produk saya itu adalah balon huruf. Pasti di sini tahu semua yang namanya balon huruf tuh, yang biasa kalau buat wedding atau buat ulang tahun itu, yang warna gold sama silver. Nah, itu dulu yang saya jual pertama kali tahun 2013. Itu dulu harganya 20. Mulainya dulu awalnya 28.000 satu huruf, 28.000, dan orang kalau beli nggak mungkin satu huruf gitu, karena nama minimal 5 gitu biasanya, atau kalau sarjana ya SE 2 gitu ya, lumayan. Dan modalnya itu saya kasih tahu aja sampai sekarang nggak berubah, paling besar itu cuman 2.000 sampai 3.000 rupiah gitu. Dulu 28.000, sekarang udah tinggal 5.000 harganya karena banyak banget yang main gitu. Jadi saya dulu memulai dengan dagang itu, jualan balon huruf. Yang kita lakukan sama seperti apa yang saya lakukan hari ini, melakukan endorse, tapi dulu ada sistem yang namanya shout out for shout out, SFS, kalau ibu-ibu biasanya tahu. SFS itu efektif nggak? Efektif banget dulu efektif banget. Semua brand pakai SFS. Sebutin brand besar mana yang nggak pakai SFS, nggak mungkin ada. Pasti semuanya pakai SFS gitu. Dulu itu kita lakukan pakai admin segala macam, jalan sampai berapa? Sekitar 2 tahun gitu. Dulu endorse pun masih gratis gitu. Lalu di tahun 2014 saya dan istri mulai berpikir kayaknya kita nggak bisa deh selamanya jual balon huruf, karena balon huruf sampai di mana sih bisanya gitu kan. Jadi kita harus bangun brandnya gitu. Waktu itu yang terpikirkan adalah gimana kita buat toko, bukan jual produknya lagi. Terpikirkanlah waktu itu memang bener-bener hype-nya masuk ke hijabers. Kebetulan juga dulu istri saya zaman-zaman belum ada Aukarin, belum ada Rahel V-nya, belum ada Dwi Handayani, itu followersnya udah 11.000. Dari orang-orang followersnya masih 0, dia udah 11.000. Jadi untuk networking ke teman-teman yang sesama hijabers itu gampang gitu. Tapi setelah itu memang stuck, ditutup, kita fokus untuk bisnis, dan itu yang dimanfaatkan. Gimana caranya teman-teman, jadi kan endorse itu kan bukan cuman masalah berapa kita bisa mau bayar gitu, belum tentu kita bisa bayar, dianya mau di endorse itu belum tentu gitu, kecuali kalau memang influencernya itu yang kelasnya masih di bawah ya, asal kita punya duit dia pasti mau. Tapi kalau yang memang kelasnya sudah baik gitu, kelasnya sudah bagus, itu kita punya duit belum tentu dia mau posting produk kita, dan itu yang mempermudah saat dulu tuh di awal tuh seperti itu. Kalau untuk kapasitas produksi di awal kayak tadi yang saya ceritakan. Tapi kalau local ID dari awal memang kita sudah fokus, sebegitu yakinnya istri saya kalau
jualan hijab dan baju perempuan itu insya Allah pasti laku gitu. Jadi yang pertama kita lakukan, kita langsung beli mesin jahit. Beli mesin jahit 2, 1 mesin obras. Totalnya kalau nggak salah sekitar 10 juta, beli bahannya cuma 5 juta gitu. Jadi beli bahannya di mana? Di Cipadu, belinya kiloan. Yang reject-rejectnya banyak tuh, ya itu kita lakukan juga dulu. Kita buat dari situ, naik pelan-pelan. Tapi memang kita standby dari dulu, kita emang rada sotoy gitu. Nggak mau pakai cara-cara yang gratis-gratis tuh kita nggak mau gitu. Karena kita anggap ya itu kurang bonafit dan mungkin agak kurang baik kalau untuk membangun brand. Tapi kalau untuk closing silahkan monggo dilakukan, itu bisa. Sampai di titik saya pribadi dulu itu hanya local ID yang dibangun tahun 2014. Tapi setelah itu saya mikir kalau terus-terusan di local ID saya cuma bisa ngitungin HPP, bikinin konten foto sama manajemen untuk penjualan, bikin konten strategi dan lainnya gitu. Saya nggak bisa ikutan terlibat dalam hal produk gitu kan. Dan saya nggak suka sama itu, ada keterbatasan. Akhirnya lahirlah Mail.id. Mail.id beda lagi cara permulaannya beda lagi. Mail.id awal mulanya beli barang 24 piece di PGMTA Metro Tanah Abang. Saya beli 24 piece, itu satu model isinya 6, jadi saya punya 4 barang. Dan itu foto pertamanya saya sendiri yang foto karena memang budgetnya masih kecil banget. Sampai sekarang fotonya masih saya sisakan di foto terakhir Mail ID. Kalau buka sampai bawah itu ada di foto terakhir, itu isinya foto saya sendiri. Sengaja nggak dihapus sebagai jejak gitu. Kalau itu pertama kalinya Mail ID dibangun bener pakai barang dari Tanah Abang, labelnya juga nggak diganti gitu, fotonya juga sendiri gitu. Setelah itu baru naik kelas sedikit, kita titip label sama hangtag ke temen yang punya brand gitu. Jadi kita cuma titip hangtag sama label nih gitu. Dia punya bahan apa kita pilih gitu. Selanjutnya baru kita bikin produksi. Jadi dari dulu produksinya local ID dan Mail ID itu selalu beda. Jadi manajemennya semuanya beda. Tapi copy paste mana yang lebih berhasil kita copy, mana yang lebih berhasil kita copy gitu. Jadi produksinya pun beda. Konveksi dari local ID dan Mail ID itu beda gitu. Itu pelan-pelan naik dan kita konsisten menggunakan cara yang tadi. Benar kata Pak Rosen, ya nggak mungkin juga sampai 500 ribu followers langsung gitu. Tapi sebenarnya kalau yang tadi juga dibilang nggak mungkin bisa ngebalap, saya bilang mungkin gitu. Kalau teman-teman menemukan cara yang tepat. Kayak dulu saya juga nggak mungkin dapat 6.000 followers dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Tapi kemarin saya lakukan di TDA Jakarta ya. TDA Jakarta itu followersnya 500 orang atau 300 orang gitu. Lalu saya optimasi menggunakan akun Mail ID dan Local ID, dalam 2 hari itu naik sampai 6.000 followers dan engagementnya luar biasa. Followersnya 6.000 tapi waktu saya posting video yang nonton sampai 4.000, berarti berapa? Lebih dari 50% gitu. Jadi kalau dibilang nggak mungkin ngebalap, menurut saya mungkin. Saat punya kapitalnya cukup gitu, menemukan influencer yang tepat gitu, menurut saya bisa. Oke. Cukup Pak. Sebelum kita bacakan di Slido, saya hanya butuh 1 orang yang nanya. Ya, Mbaknya. 1 aja, cepet ya. Enggak, ya langsung aja tanya. Yang nanya berat soalnya.
Brave ya, saya juga udah dengar tadi bocorannya. Bismillah, saya coba jawab. Oh, ya. Yang pertama tadi pertanyaannya gimana caranya, kan biasanya kalau endorse itu ngantri gitu ya. Itu kan sebenarnya mainan sama aja, itu kan mainan belakang gimana kita bisa kontak ke manajemennya mereka gitu. Kalau local ID sama mail ID biasanya kita booking slot. Jadi di awal tuh kita udah bayar untuk 5 sampai 10 kali posting gitu. Mati uangnya, mati di situ. Karena kayak 1 kali stories saja kan sekian harganya gitu. Kita matikan uang gitu, di depan kita bayar untuk kayak nih kita booking ya untuk 1 bulan ini 5 atau 10 kali posting gitu kan. Terus kita harus keep kontak sama bagian produksi. Mereka biasanya kasih sinyal ke kita, Mas ini 3 hari lagi barangnya ready nih gitu. Saat itu juga kita akan kontak ke manajemennya mereka, bisa nggak posting untuk 3 hari tanggal sekian gitu, karena kita mau open order gitu. Ntar biasanya mereka menyesuaikan, nggak bisa lagi rame mundur 1 hari, itu balik lagi ke kita yang mau menyesuaikan waktu open ordernya. Atau kalau misalnya nggak memungkinkan, ya kan kita juga nggak selalu bikin flash sale harus dari endorse gitu, karena followersnya yang kemarin nggak kebagian aja kan masih banyak gitu kan. Itu kan sebagai momentum diciptakan biar menjaga aja demand sama supply-nya tetap jauh jaraknya kan begitu gitu. Jadi kalaupun itu tidak bisa dilakukan nggak apa-apa, lanjut aja open order tetap dibuka. Jangan sampai bener-bener nungguin influencernya itu posting. Kedua tadi likes ya nggak beda jauh ya. Kok ya likes-nya nggak beda jauh, tapi komennya kok bisa seperti itu gitu. Itu terkait sebenarnya. Oh yang kedua ini dulu, seberapa loyal sama brand kita. Kalau misalnya nggak dipakai gimana gitu. Tapi biasanya sih kalau yang endorse mail ID sama local ID biasanya dipakai gitu. Bahkan kalaupun nggak dipakai dia akan review. Kadang-kadang malah kita dapat bonus. Kita kan bayarnya 1, mereka posting sampai 2. Itu sebenarnya baliknya mana? Balik ke produk, Mbak. Kita kan nggak jual cuman foto, kita juga bayar mereka bukan cuman dengan uang, tapi produknya memang mereka suka gitu. Jadi mereka melakukan review juga dengan baik gitu, melakukan foto juga dengan baik gitu kan. Terus biasanya karena kita sering, biasanya mereka punya ciri khas sendiri. Tapi kalau misalnya diperhatikan setiap Rahel V-nya posting tentang local ID, pasti dia bilang ini brand lokal favorit aku gitu. Itu dia sendiri yang buat, bukan kita. Jadi bagaimana kita juga punya hubungan secara personal ke si influencernya, nggak melulu cuman masalah bayar-bayar enggak gitu. Jadi kita memang ya main sama mereka gitu, ngobrol gitu, karena memang sudah sering. Tapi itu baru bisa dilakukan kalau memang sudah sering melakukan kerjasama gitu kan. Yang ketiga, gimana caranya bikin interaksi gitu. Kalau tadi bilang Jailbrave sama local ID likes-nya 11-12 gitu. Tapi kalau dibandingin, jangankan sama Jailbrave gitu, sama brand yang sama-sama saya pegang, mail ID sama local ID itu 11-12, padahal local ID followersnya 790.000, mail ID cuma 215.000, tapi likersnya itu 11-12. Karena kenapa? Karena itu bukan itu sebabnya adalah karena istri saya fokusnya di produk gitu, bukan di engagement gitu. Tapi kalau komen itu kan memang bener-bener rasa mereka. Biasa itu yang komen tuh yang bener-bener memang mereka nggak kebagian barang, atau just tip yang jualan di situ, atau yang komen kalau websitenya down gitu. Dan itu memang sebenarnya awalnya kita yang kasih pancingan gitu, tapi ke belakang itu memang sudah terjadi secara natural. Mereka bener-bener ya naruh hati gitu sama local ID, itu memang naruh hati sampai mereka akan mengkomen setiap kita posting apa, mereka akan respon gitu. Itu makanya pentingnya dari awal kita menyesuaikan konten yang kita punya sama influencer yang kita gunakan untuk mengoptimasi Instagram kita. Ini pentingnya gini. Jadi kalau kita mengoptimasi Instagram dengan influencer A atau influencer B gitu, kita harus pelajari behaviornya mereka tuh seperti apa. Jadi saat followers mereka datang ke rumah kita itu udah di set up mirip sama influencer mereka gitu. Jadi saat mereka datang ke situ mereka merasa oh ini si A banget gitu. Jadi mereka juga merasa sama aja, follow local ID sama follow Rahel-nya itu sama gitu. Jadi bener-bener nyaman. Jadi mereka nggak harus malu untuk komen itu kan sebenarnya juga banyak yang mau komen nggak jadi. Tapi kalau di tempat yang biasa mereka komen, mereka akan lakukan itu terus gitu. Biasa kalau udah sekali akan dilanjutkan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Dimas, ini pertanyaan paling banyak di Slido ini. Berapa kali endorser dan berapa sih harganya endorser itu? Sebenarnya kalau itu pertanyaannya sih teman-teman bisa cari gitu, karena biasanya kalau endorser itu kan punya ada rate harga ya, mereka ada rate card gitu, tinggal tanya aja kalau teman-teman mau endorse-nya siapa, hubungin manajemennya, nggak sesulit itu, ntar langsung dijawab berapa harganya gitu. Kalau rate yang biasa kita pakai local ID dan mail ID memang nggak juga terlalu besar, sekitar 3 sampai 10 juta untuk 1 kali stories
kita pakai biasanya yang di range harga itu. Berapa kali itu? Berapa sering itu? Dalam sebulan misalnya. Itu sama pertanyaan berapa sering kita teaser. Jadi kalau produknya lagi banyak kita akan perbanyak gitu. Tapi biasanya kalau secara hitungan biaya promosi kita plus operasional biasanya ya nggak akan lebih dari 9%. Jadi memang ya sebenarnya efektivitas dari endorser saya berani bilang kalau itu memang sangat tinggi gitu. Memang kadang-kadang kita agak, apaan sih posting 24 jam doang minta duit 10 juta gitu. Ya itu yang sulit untuk saya yakinkannya gimana gitu. Tapi memang itu yang terjadi gitu. Bahkan sampai ya seperti itu. Biaya promosi plus operasional kita nggak lebih dari 9% dari total omset yang kita dapatkan gitu. Berarti kan menurut saya itu efektif. Seperti itu. Hah? Apa? Oh ya, kalau endorse efektif private atau tidak ya? Duduk di atas saja. Biar nggak ini. Nggak apa-apa. Saya jawab langsung. Endorse efektif atau enggak? Jadi gini. Di private atau enggak gitu kan? Ini nyambung sama yang tadi terkait sama Instagram Ads. Gitu. Jadi ada 2 teknik marketing yang saat ini dilakukan. Yang satu di private account, yang kedua di business account. Kalau personal account itu udah nggak masuk. Pilihannya 2, sekalian business account atau di private account. Kalau untuk endorse, saya masih yakin kalau lebih efektif di private gitu kan. Tapi kalau menggunakan Instagram Ads, secara otomatis kita nggak bisa private. Jadi otomatis harus dibuat business account. Sederhananya ya pokoknya saya bilang ya efektif di private. Untuk penjelasannya agak sulit sih saya kasih, cuman beberapa kali riset, berpuluh-puluh kali riset yang saya lakukan, saya menyatakan bahwa lebih efektif untuk di private. Seperti itu. Pertanyaan menarik lagi yang baru. Apakah semua artikel dijual dengan cara flash sale? Dan yang kedua, apakah akan terus-terusan dengan cara flash sale? Ini pertanyaan sudah sering saya dengar kalau saya lagi dengar seminarnya salah satu brand yang menggunakan sistem flash sale ini, V-Hijab itulah pokoknya. Itu sering banget ditanya gitu. Vanilla maksudnya? Ya itu sering banget ini ditanya, sering banget. Sampai kapan jual flash sale? Memang bisa selamanya begini gitu kan? Ya mungkin tidak bisa gitu, mungkin tidak bisa. Bahkan kalau misalnya sampai nanti di posisi sudah stretch out banget gitu, bener-bener demand sama supply-nya sudah hampir mendekati, ya mungkin kita akan kembali ke sistem yang biasa. Karena kayak yang tadi saya bilang, sistem flash sale ini ada, bukan kami yang set up dari awal, tapi itu adalah menyesuaikan bagaimana ternyata demand-nya lebih tinggi daripada supply yang kita punya. Terus gimana cara kita menyiasatinya? Kalau kita jual gitu aja sayang, mendingan kita sekalian angkat momentumnya jadi momentum flash sale gitu. Tapi setelah itu tidak mampu ya insya Allah kita masih bisa jual lah dalam waktu yang tidak secepat itu. Tapi kalau sudah dengan brand yang sudah matang mungkin ya tetap akan lumayan juga penjualannya gitu. Jadi kalau sampai kapan saya nggak akan jawab, yang jawab nanti demand. Oke, pertanyaan dari floor. 1 di belakang. Ya udah, silakan. Langsung aja ya, singkat ya. Bagaimana mendatangkan demand? Di-create atau memang di pasar ada kebutuhan itu? Jadi kalau demand itu kan berarti terkait sama produk ya. Demand menurut saya terkait sama produk. Kenapa ada demand? Karena kita menyediakan produk itu. Kalau secara produk, local ID dan mail ID itu cenderung memang mengikuti pasar. Kita kita jarang punya produk yang benar-benar baru gitu, yang benar-benar fresh banget di pasar tuh jarang. Biasanya kita ngelihat dulu kalau memang ada yang potensial untuk besar, kita keluarkan gitu. Dan saat kita keluarkan itu biasanya kita tambah ada edit value di produk itu. Jadi makanya demand-nya bisa kita perbesar dari yang memang kita lihat gitu. Sepertinya potensial, gimana cara memperbesarnya, kita kasih edit value di setiap produk itu, begitu sih. Ya Dimas, di luar masalah Instagram yang kamu sangat jago, apa masalah terbesar yang ada di bisnismu hari ini? Yang pertama, saya nggak jago-jago banget Instagram, cuman kebetulan menemukan cara yang tepat aja. Kalau masalah terbesar, produksi lumayan besar ya. Tapi sebenarnya masalah yang lebih besar dari itu lagi sebenarnya gimana saya tetap berada di koridor syariat yang
benar gitu. Sejujurnya itu. Karena kayak seperti yang ada di Local ID, jujur ini sebenarnya kegelisahan saya saat ini gitu. Kalau teman-teman yang mengikuti Local ID saat ini dalam berapa? 3 sampai 4 bulan belakangan ini foto dari Local ID itu sudah mulai menutupi mukanya gitu. Wajahnya mulai ditutup gitu dengan apa namanya? Dengan daun, dengan apa itu sudah mulai saya lakukan. Terakhir produk yang kita stop lagi tinggi-tingginya itu ada namanya celana Teresa Pants. Celana itu bener-bener lagi tinggi-tingginya banget gitu. Beberapa brand itu punya momentum ini juaranya si A gitu. Kalau kardigan A ini juaranya si brand ini gitu. Tapi waktu celana itu yang namanya Teresa Pants itu juaranya adalah Local ID dan saya stop karena saya rasa sudah tidak bisa jual celana di produk perempuan gitu. Itu sulit menyesuaikan pemahaman yang saya dapatkan terus diaplikasikan di bisnis saya itu sulit gitu. Seperti bikin video itu cara yang menurut saya sangat efektif gitu kan, tapi saya nggak gunakan musiknya gitu, jadi sulit sebenarnya, tapi saya rasa saya bisa survive dengan itu. Saya mikirnya jawabannya masalah bisnis, tetapi jawabannya beyond the business ya. Saya berharap dia ngomongnya masalah bisnis ya, tapi masalah yang disampaikan ternyata beyond dari itu, lebih dari itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mas, pojok. Langsung aja, keras. Oke, pertanyaannya Mas ini tadi adalah bagaimana saya membawa sosok. Sebenarnya di Mail ID itu ada sosok yang namanya Mas Dim gitu. Saya membahasakan diri saya sebagai Mas Dim dan saya nggak pernah tampil di sana gitu. Hanya nama saya yang ditaruh di sana gitu. Jadi secara sosok, secara person, visual saya nggak pernah muncul di sana. Cuma satu kali saat saya bikin konten kolaborasi dengan salah satu YouTubers terbaik Indonesia. Nah itu mau nggak mau saya muncul di situ gitu. Terus seberapa penting menurut saya salah satu kunci keberhasilan Mail ID saat ini adalah bagaimana kita memunculkan tokoh Mas Dim itu di Mail ID itu sendiri. Di Mail ID itu saya bisa ngomong, saya habis punya anak itu saya bisa gitu. Jadi sebegitu santainya saya di Mail ID itu sebegitu santainya karena memang followers di sana pun kenal gitu. Itu siapa pemiliknya. Jadi saya ngomong agak ngaco dikit, saya ngomong bercanda dikit itu mereka memang sudah paham. Kalau ditanya seberapa penting, sepenting itu gitu. Sepenting itu. Sayang sampai saat ini saya belum menemukan formula yang tepat untuk menggantikan cara itu. Bahkan saya jadi terbatas. Saya nggak bisa mencari orang lain untuk menggantikan saya jadi sosok Mas Dim di akun Mail ID itu. Mungkin kalaupun ketemu dan orang itu berhasil, orang itu pasti bisa bikin brand sendiri menurut saya. Karena sepenting itu bisa jadi, dan itu nggak selalu berhasil. Beberapa kawan yang punya brand seperti itu juga mengangkat toko dan ternyata nggak berhasil gitu. Mereka tetap manggilnya Min, nggak kenal gitu. Kalau di Mail ID memang sudah alhamdulillahnya berhasil seperti itu. Satu lagi dong saya pengen nanya, ini Mas, kan tadi Mas membangun sangat aktif ya. Kemudian saya tergelitik dengan kalimat terakhir gitu bahwa menyetop satu celana yang sedang tinggi-tingginya. Padahal itu bisa jadi memang follower yang udah dibangun itu target market yang itu gitu loh. Nah, apakah Mas Dimas nggak punya ketakutan bahwa kemudian semua follower itu tidak bisa mengikuti hijrahnya Mas Dimas gitu loh. Makasih. Kalau takut, bukan cuma takut, berantem ya sama istri juga saya kan berdebat gitu. Apa sih ini gitu kok sampai begitunya gitu, sulit sekali gitu, apalagi baru gitu. Terus yang diaplikasikan langsung di bisnis gitu, sangat sulit, takut. Jujur ya, saya enggak gitu. Karena saya pikir insya Allah saya cukup. Dia dari Mail ID-nya udah cukup gitu. Kalaupun saya sampai kemarin waktu perdebatan itu ya saya jujur bilang sama istri saya, kamu kalau nggak mau ngikut kita tutup aja Local ID, saya nggak ada masalah gitu. Jadi menurut saya itu bukan hal besar gitu loh. Jadi kalau jangan ditepuk tanganin. Jangan ditepuk tanganin. Jadi jangan ditepuk tanganin, nanti gak jadi dia. Tapi begitu sejujurnya kalau untuk masalah itu ya
ya mungkin ini nggak jadi terlalu berat gitu. Beda sama orang yang harus meninggalkan sesuatu terus hasilnya jadi nol gitu, mungkin jadi berat gitu. Kalau saya sendiri sih merasa nggak terlalu berat karena di mail ID sendiri cukup. Kalau untuk beli susu, beli pampers saja mah cukup gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kalau itu pun harus ditutup juga nggak masalah gitu, insya Allah. Ya terakhir Dimas, untuk beli pampers dan susu gimana caranya skill up? Di bisnismu itu gimana caranya untuk bisa skill up lagi supaya bisa lebih banyak beli susu dan pampers? Tapi ini sejujurnya salah satu kegelisahan juga, kegelisahan saya di untuk teman-teman TDA. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan statement saya gitu. Khusus karena saya hanya akan bicara masalah di Instagram dan bagaimana saya mengoptimasinya sehingga bisa scale up kan begitu ya. Kalau saya ngomongin bisnis yang lain ya sotoy gitu. Kalau saya sekarang ngomong tentang Instagram, bagaimana bisa scale up. Saya sekitar 1-2 tahun belakangan itu berhenti ngisi materi tentang Instagram di komunitas TDA gitu. Karena apa? Banyak faktornya. Salah satunya adalah saya sebenarnya terganggu dengan ilmu-ilmu yang disampaikan di sini. Sejujurnya saya terganggu karena beberapa ilmu-ilmu tidak sesuai dengan apa yang betul-betul saya pahami dan saya yakin itu salah gitu. Tapi dipaksakan karena memang jualannya training gitu. Jualannya training, jadi dia memberikan materi dan itu terjadi banyak gitu. Saran saya untuk teman-teman yang mau scale up khusus untuk bidang Instagram, mau modal, jangan pakai cara-cara yang memang agak-agak memang itu minim budget gitu, terus terlihatnya lebih organik gitu. Saran saya jangan dilakukan karena sampai detik ini saya dengan keterbatasan pengetahuan yang saya punya, saya nggak ketemu brand yang besar dengan cara seperti itu. Tapi yang besar biasanya dengan cara yang tadi saya sampaikan, endorsement, paid promote, Instagram ads gitu. Jarang ada yang follow terus sekarang dia bisa besar gitu, sebesar Wearing Club, Heaven Lights, Vanilla Hijab itu nggak gitu. Mungkin cara terakhir yang gratis yang bisa dilakukan itu adalah shout out for shout out, dan itu sudah berhenti trennya sekitar 3-4 tahun belakangan ini gitu. Jadi mau untuk mengeluarkan budget, mau melakukan riset seperti itu sih. Mantap. Siapa gurunya itu? Paman Nidi itu yang di paling belakang. Aku langsung nunjuk Cak Rawe itu ya. Nah. Oke. Sudah ya? Cukup ya? Kalau enggak nanti ini jadi workshop sendiri nih.